Lah dalam masalah tirakat ini ada semacam kaidah atau kalimat, tirakat orang tua berpengaruh sangat besar pada perjalanan hidup anak-anaknya. Tirakat orang tua punya pengaruh besar terhadap perjalanan hidup anak-anaknya. Ya kalau boleh meminjam istilah yang agak mudah, kalau anaknya itu susah diatur, tirakate wong tua kurang gede gitu saja. Prihatine wong tua kurang gede. Ya mungkin ini termasuk kalimat atos barangkali ya. Tapi mau tidak mau ya begitulah intinya. Karena mengingat dari nas-nas yang ada di dalam agama, doa orang tua buat anak itu sangat mujarab, sangat mustajab. Kalau doa orang tua kepada anak kok tidak mustajab, itu ada masalah orang tuanya, gitu saja. Ada masalah yang perlu dicari. Apa sebabnya? Kok doanya tidak mustajab? Padahal mestinya itu mustajab. Nah maka dengan adanya kaidah ya, dalam tanda petik kaidah ya, semakin kuat tirakat orang tua, semakin besar pengaruhnya pada anak. Semakin kuat tirakatnya orang tua, maka semakin besar pengaruhnya pada anak. Banyak kiai-kiai yang mengatakan bahwa dia jadi kiai itu karena tirakatnya bapak lan bae. Ya, kalau mereka yang punya ilmu tentang masalah riyadhah atau tirakat, ya wajar muncul seperti itu. Jadi kiai-kiai bisa jadi kiai itu karena tirakatnya orang tua-tuanya, orang-orang tuanya. Lah terus dia mikir, lah kalau saya sudah ditirikati orang tua saya, lah anak saya yang nirakati siapa kalau tidak saya? Maka akhirnya dia menirakati riyadhah, ada amalan tertentu untuk ngelambari usaha pendidikan pada anaknya atau usaha kehidupan anaknya. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita bicara masalah ikhtiar batin atau tirakat ini sekurang-kurangnya selama 15 tahun. Kok suwe men? Kenapa 15 tahun? Karena sebelum 15 tahun atau selama 15 tahun masih termasuk anak, belum dewasa. Kalau sudah dewasa mandiri gitu loh. Jadi sampai 15 tahun ini berarti kan masih termasuk kelompok anak-anak yang itu masih termasuk orang tuanya yang ikut campur tangan urusan rohani anaknya. Lah kalau sudah 15 tahun, sudah dewasa, sudah suruh tirakat sendiri. Lah padahal anaknya 10, nirakati cah 10. Kalau misalnya Fatihah 1 kali untuk satu anak, pendak bengi Fatihah ping 10. Ya enggak masalah gitu. Lah itu karena masalah urusannya urusan rohaniyah masalahnya. Urusan rohaniyah. Kemudian yang terakhir, jangan sekali-kali anak dikasih makanan atau minuman yang haram. Lah ini yang barangkali agak susah. Karena ternyata ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk meracuni bangsa Indonesia dengan makanan yang haram, karena mereka tahu kalau orang Islam makan makanan yang haram, doanya itu terhalang. Sehingga ada disinyalir atau ditengarai pihak tertentu yang sengaja membuat makanan untuk anak-anak kecil yang di situ dicampuri barang haram. Nah ini yang kita perlu waspada, karena memang sejak tahun 70-an itu ulama-ulama ahli batin sudah banyak yang mengatakan bahwa orang-orang jahat mengarahkan pandangan mereka ke Indonesia. Nah, sehingga orang-orang baik, juru-juru dakwah juga berusaha untuk mengarahkan pandangannya ke Indonesia. Karena Indonesia dipandang sebagai Islam terbesar di dunia. Lah kalau Indonesia itu keislamannya ambrol, ya maka boleh dikata dunia Islamnya ambrol kabeh. Maka orang-orang yang ahli batin sejak tahun 70-an saya sudah mendengar bahwa orang-orang jahat mengarahkan kerja jahatnya itu ke Indonesia.
Lah nyumangaken jenengan krasa nek dirusak mboten? Kalau belum merasa dirusak moral, nggih, innalillah. Sebenarnya banyak sekali masalah yang itu akan merusakkan moral daripada bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena mayoritas Muslim. Nah itulah kalau kita bisa menjaga betul daripada masalah yang haram, sebenarnya juga masih perlu adanya istilah yang syubhat, itu pun juga perlu harus kita hindari. Namun tampaknya yang syubhat sangat sulit, apalagi yang haram sudah sulit. Nah ini ya kita memang perlu betul-betul hati-hati, betul-betul minta tolong kepada Allah Ta'ala.